Bismillah walhamdulillah thumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan di bab berikutnya setelah tadi kita membahas persoalan mengenai muqaddimah dari al-muqaddimah al-jazariyah. Baik. Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumis sa'irin as-salihin fid darain, melanjutkan perkataannya dengan mengatakan makharijul hurufi sab'ata ashar ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Makharij bentuk jamak dari makhraj. Makharij bentuk jamak dari makhraj. Apa artinya? Mahallu khuruj. Mahallul khuruj, tempat keluar. Makharij adalah tempat-tempat keluar. Karena makhraj artinya tempat keluar, berarti makharij bermakna tempat keluar. Al-huruf maknanya at-taraf. Berasal dari kata al-harf yang secara bahasa bermakna at-taraf. Pakai ra sukun at-taraf menurut kebanyakan ulama, walaupun sebagian ulama at-taraf pakai ra fathah menurut kebanyakan ulama, walaupun sebagian ulama menilai boleh juga baca dengan sukun at-taraf. Cuma menurut bahasa yang lebih fasih, at-taraf pakai sukun itu maknanya mata, ain, torfata aini. Tapi kalau pakai fathah, taraf artinya ujung. Taraf artinya ujung. Tarafus syai', ujung dari sesuatu. Berarti harf secara bahasa artinya ujung. Kenapa disebut ujung? Karena dia berada di ujung organ yang mengeluarkan suara darinya. Kenapa huruf disebut huruf? Karena dia keluar dari ujung-ujung organ yang menyebabkan terjadinya suara. Huruf jamak dari kata harf. Secara istilah artinya apa? Yaitu suara yang dikeluarkan dari organ-organ pengucapan tertentu. Itu harf. Jadi harf itu apa? Suara yang dikeluarkan dari organ-organ pengucapan tertentu. Huruf bahasa Indonesia itu satu. Sedangkan dalam bahasa Arab, huruf itu satuannya harf. Kalau huruf. Makharijul huruf berarti tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Jadi makharijul huruf apa? Tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah titik di mana huruf tersebut diucapkan. Titik di mana huruf tersebut diucapkan pada organ-organ pengucapan kita. Jadi begini, yang namanya huruf itu keluar asalnya huruf. Dari mana asalnya huruf? Terus di sini. Asalnya huruf itu berasal dari, sebentar saya ganti dulu biar lebih gampang. Saya pengen gambar. Baik. Semua huruf asalnya berasal dari pernapasan yang kita lakukan di paru-paru. Katakanlah ini paru-paru kita. Dengan tulang-tulangnya, ini paru-paru kita. Paru-paru. Maka kita bernapas di sini. Kita bernapas di sini, kemudian ada tulang-tulang di sini. Tenggorokan, kerongkongan, sampai akhirnya ke pita suara. Gitu ya. Pita suara. Kita napas keluar dari sini. Shhh, gitu kan? Keluar. Kapan huruf terbentuk?
Bunyi huruf itu jadinya kapan? Saat kita menahan udara. Saat kita nahan udara. Kita misalnya tahan di, sentuhkan misalnya sentuhkan antara gigi dengan bibir seri bawah, misalnya sentuhkan. Maka udara yang keluar dari paru-paru sini, keluar sini, ketahan. Jadinya gimana? Kalau gigi tahan, ada suara kan? Ditahan kan? Ditahan dia. Jadi huruf itu berasal dari laju udara yang ditahan pada organ-organ pengucapan. Laju udara yang ditahan pada organ-organ pengucapan. Organ pengucapan sendiri terbagi menjadi dua. Organ pengucapan terbagi menjadi dua. Organ pengucapan terjadi menjadi dua. Yang pertama, ada yang namanya organ primer atau artikulator aktif. Artikulator aktif. Ini adalah organ pengucapan yang bergerak untuk menahan laju udara. Ini adalah organ pengucapan yang bergerak untuk menahan laju udara dari paru-paru tadi. Namanya artikulator. Kenapa disebut aktif? Karena dia bergerak. Kalau kasusnya bibir bawah bertemu dengan gigi seri atas, artikulator aktifnya mana? Bibir bawah. Terus yang gigi seri atas disebut apa? Artikulator pasif. Ahsant. Artikulator pasif. Ada artikulator aktif, organ pengucapan yang bergerak. Ada artikulator pasif, organ pengucapan yang diam. Kadang satu huruf dikeluarkan oleh artikulator aktif dua-duanya. Seperti huruf apa? Seperti huruf H atau Hamzah. Karena dia yang bergerak adalah dua pita suara. Saling bergerak. Dua pita suara saling bergerak. Di sini. Nutupnya bareng. Trek. Bukanya juga bareng. Nutupnya bareng. Bukanya bareng. Begitu. Baik. Terus yang disebut makharijul huruf itu apa? Yang disebut makharijul huruf. Yang disebut makharijul huruf. Makharijul huruf adalah pertemuan dua artikulator. Titik lebih tepatnya, titik pertemuan dua artikulator. Titik yang mempertemukan dua artikulator saat menahan laju udara, itulah yang disebut makhraj. Titik yang mempertemukan dua artikulator bisa aktif dengan aktif atau aktif dengan pasif. Aktif dengan aktif contohnya dua pita suara. Dua selaput pita suara. Ini aktif dengan aktif. Aktif dengan pasif tadi contohnya. Bibir bawah bertemu dengan gigi seri depan atas. Maka titik pertemuan itu disebut dengan makhraj. Atau bahasa Indonesianya titik artikulasi. Makhraj bahasa Arabnya. Makhraj harf. Bahasa Indonesianya titik artikulasi. Titik artikulasi. Titik
di mana huruf diucapkan. Artikulasi itu apa sih? Pengucapan. Artikulasi itu bahasa lain dari pengucapan. Titik artikulasi, titik di mana huruf diartikulasikan, diucapkan. Begitu. Ada yang tanyakan sampai di sini? Ya? Aktif. Contohnya adalah artikulator yang dua-duanya aktif saat kita mengucapkan hamzah dengan ha. Apakah selebihnya melibatkan artikulator aktif dan pasif? Iya. Yang dua-duanya aktif itu hanya ketika mengucapkan hamzah dengan ha. Misal kita naik ke atas ain dengan ha, yang aktif apa? Katup epiglotis. Yang pasifnya dinding tenggorokan. Naik lagi ke ghainan kha, yang aktifnya apa? Akar lidah. Yang pasifnya lak-lakan. Naik lagi qaf dan kaf, yang aktifnya adalah pangkal lidah. Yang pasifnya adalah langit-langit. Jim shin ya, yang aktifnya adalah tengah lidah, yang pasifnya adalah langit-langit. Ujung-ujung lidah, semua huruf ujung lidah, to, dal, ta, lam, nun, ro, sod, zai, sin, itu adalah ujung lidah yang aktifnya. Yang pasifnya adalah antara gusi dengan kaki, lengkungan, langit-langit. Begitu. Kemudian dzal, tha, ujung lidah yang aktifnya, yang pasifnya gigi seri atas. Maju ke depan, ada yang dua-duanya aktif, yaitu huruf waw. Waw. Dan satu lagi huruf waw, dua-duanya aktif. Au, dua-duanya aktif. Bibir bawah dengan bibir atas sekaligus. Au. Bagaimana dengan ba dan mim? Ba dengan mim, bibir atas gak aktif. Ba dengan mim, bibir atas gak aktif. Hanya bibir bawah yang gerak. Gerak gak bibir atas? Gak gerak. Yang gerak hanya bibir. Tapi waw, dua-duanya bergerak. Maka berarti yang dua-duanya aktif adalah huruf hamzah, huruf ha, huruf waw. 3 berarti, ada 3 huruf. Yang dua-duanya artikulasinya, artikulatornya aktif. Ada lagi yang aktif? Gak ada. Itu saja. Begitu. Sisanya artikulator aktif dengan pasif. Ada tanyakan lagi? Gak ada. Kita lanjutkan. Adapun para ulama tajwid dan qiraat memandang bahwa makharijul huruf, titik pertemuan 2 huruf, makharijul huruf, terbagi menjadi 2. Titik-titik tersebut terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah berkaitan dengan organnya secara umum, namanya makhraj am. Makhraj umum. Organnya secara umum. Organ yang berfungsinya apa saja? Maka para ulama mengenal organ yang berfungsinya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini makhraj umum. Kebanyakan ulama menilai 4, Ibnu Jazari nambahin 1. Bukan di bawah, di atas ya. Biasanya di atas. Apa saja? Maka Ibnu Jazari mengatakan yang pertama adalah al-jauf. Sebetulnya bukan organ, ya nggak ada organ al-jauf. Apa organ al-jauf? Makanya digarisin sini. Bukan organ tapi dianggap organ, makanya disebut makhraj muqaddar. Kenapa? Karena dia bukan organ, tapi hukumnya dianggap seperti organ. Makanya disebut muqaddar. Yang kedua, al-halq. Ini halq juga bukan organ, tapi tempat keberadaan organ-organnya di halq, begitu. Al-halq. Kedua, halq. Yang ketiga, al-lisan. Jelas organnya lidah itu sendiri. Yang keempat, asyafatan. Juga jelas organnya 2 bibir itu sendiri. Asyafatan. Asyafatan. Dan yang kelima adalah al-khayshum.
al-khayshum. Para ulama fonetik, tajwid, qiraat zaman dulu tidak menganggap keberadaan jauf. Alasannya apa? Karena jauf bukan organ. Karena jauf bukan organ. Jadi nggak bisa dimasukin ke sini. Sehingga makhraj cuma 4 saja. Halaq, lisan, syafatan, khayshum. Tapi Ibnu Jazari menganggap keberadaan al-jauf karena alasan tersendiri. Nanti akan kita bahas. Ini namanya makhraj umum. Jadi makhraj umum ada berapa? Ada 5. Maksudnya apa makhraj umum? Organ-organ secara umum yang berfungsi untuk mengucapkan huruf-huruf. Yang pertama adalah jauf. Nanti akan kita jelaskan apa makna jauf. Halaq. Yang ketiga lisan. Jauf itu kalau secara bahasa artinya rongga. Jauf secara bahasa artinya rongga. Halaq secara bahasa artinya tenggorokan. Halaq secara bahasa artinya tenggorokan. Lisan secara bahasa artinya lidah. Asyafatan secara bahasa artinya 2 bibir. Al-khayshum secara bahasa artinya pangkal rongga hidung. Pangkal rongga hidung. Makanya ada juga yang menyebutnya aqsal khayshum. Pangkal rongga hidung. Tulang rawan yang berada di hidung kita. Pangkal rongga hidung. Bukan anf. Bukan hidungnya. Tapi pangkal rongga hidung yang bergetar. Rongga, tenggorokan, lidah, 2 bibir, dan khayshum. Kemudian ada yang namanya makhraj khusus. Apa itu makhraj khusus? Makhraj khusus itu adalah organ-organ yang lebih spesifik. Bahwa di dalam organ ini ada titik-titik yang lebih khusus yang menjadi tempat keluarnya huruf hijaiyah. Nah, itulah titik artikulasi. Ya, jadi yang kedua inilah titik artikulasi. Jadi ini bukan titik artikulasi, ini hanya organ-organnya saja. Yang kedua baru titik artikulasi dalam bahasa para ulama tajwid dan qiraat adalah makhraj khusus. Ada berapa makhraj khusus? Maka di sini para ulama berbeda pendapat mengenai berapa titik artikulasi huruf-huruf hijaiyah. Pendapat pertama, yaitu pendapat kebanyakan ulama tajwid dan qiraat zaman dulu. Imam Sibawayh, Imam Ibnu Jinni, Imam Abu Amr Ad-Dani, Imam Makki bin Abi Thalib, dan juga banyak para ulama yang lain mengatakan titiknya ada 16. Madhab pertama ini adalah 16. Termasuk Imam Asy-Syatibi mengatakan ada 16. Apa saja? Dimulai dari halaq. Dimulai dari halaq. Yang pertama, pita suara. Aqsal halq. Sini, sekitar sini pita suara nih. Jakun, suara, aqsal halq. Itu satu. Kemudian, katub epiglottis. Tengah tenggorokan. Faring, itu 2. Ketiga, tenggorokan luar. Akar lidah, itu 3. Kemudian pangkal lidah atas yang ketemu langit-langit lunak, itu 4. Kemudian pangkal lidah bawah yang bertemu langit-langit lunak dan keras, ini 5. Kemudian tengah lidah yang bertemu langit-langit yang berhadapan dengannya, ini 6. Kemudian huruf berikutnya yaitu sisi lidah yang bertemu geraham, gampangnya begitu, 7. Yang ke-8, ujung sisi lidah yang bertemu sekitar gigi, 8 apa 9? 9 itu. 8. Kemudian ujung lidah yang bertemu
langit-langit dekat gusi, itu 9. Kemudian ujung lidah ke atas, atau namanya ujung lidah sedikit ke punggungnya, yang bertemu dengan langit-langit berhadapan dengannya, 10 di huruf ra. Kemudian ada huruf ujung lidah yang bertemu gusi gigi seri atas ke bawah. Itu tempat keluarnya to, dal, dan ta. Kemudian yang ke-12 adalah ujung lidah yang mendekat ke gusi gigi seri atas, itu sad, zai, sin. Kemudian 13 dha, dzal, tha, ujung lidah yang bersentuhan dengan gigi seri atas. Kemudian 14 adalah huruf fa, bibir dalam bertemu dengan ujung-ujung gigi seri atas. 15 kedua bibir ada 3 huruf, waw, ba, ab, mim, em. Itu 15. Yang terakhir 16 adalah makhraj tambahan untuk huruf nun dan mim, yaitu khayshum, aqsal khayshum. Ini menurut kebanyakan ulama zaman dulu. 16. Nanti akan kita bahas satu persatu. Tenang. Pendapat kedua adalah yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Jazari. Apa kata beliau? Makharijul hurufi sab'ata asyar. Ada 17. Alalladzi yakhtaruhu man ikhtabar. Ala berdasarkan alladzi orang-orang, yakhtaruhu yang telah memilihnya, man ikhtabar dan telah melakukan pengujian. Siapa orang-orang itu? Kata Imam Ibnul Jazari, di antaranya Imam Al-Khalil. Juga kata beliau Imam Abu Amr Ad-Dani. Kata beliau adalah Imam Makki bin Abi Thalib. Dan kata beliau adalah Imam Al-Hudhali. Nanti kita bahas satu demi satu. Baik. Kata beliau, inilah alladzi yakhtaruhu man ikhtabar. Inilah orang-orangnya. Sebagaimana disebutkan dalam An-Nashr fil Qiraatil Ashr. Apa saja 17? Sama persis dengan yang 16. Sama persis dengan yang 16 ditambah 1 jauf. Sama persis dengan yang 16 ditambah 1 jauf. Apa jauf? Rongga. Yaitu rongga tenggorokan sampai rongga mulut. Nggak ada organnya. Karena dia hawa. Udara. Rongga saja. Rongga dari rongga tenggorokan sampai rongga mulut. Kata beliau, itu bisa menjadi makhraj. Walaupun tidak ada organ tertentu yang berkaitan dengannya. Kenapa? Karena kata Imam Ibnul Jazari, itulah tempat keluar huruf mad. Itulah tempat keluar huruf mad, kata Imam Ibnul Jazari. Jadi di rongga, sandarannya adalah suara. Pendapat yang ketiga adalah pendapat sebagian ahli lughah yang mengatakan ada 14. Siapa di antaranya? Ini kalau yang 16 kebanyakan ulama zaman dulu ya, ulama mutaqaddimin. Kalau yang 14 di antaranya siapa? Al-Farra, Qutrub, Al-Mubarrid, kemudian Ibnu Kaisan, Al-Jarami, ini ahli-ahli bahasa semuanya. Berpendapat 14. Berpendapat 16. Berpendapat 14. Apa saja 14? Sama dengan yang 16. Yang beda hanya lam, nun, ro. Bagi pendapat ketiga, lam, nun, ro itu satu tempat saja. Jangan dibagi 3. Lam, nun, ro itu satu tempat saja. Jadi kurangi 2. Jadi hilang 2. Asalnya lam, nun, ro 3. Jadi 1. Tersisa 1 saja. Apa menurut mereka? Titik pertemuan lam, nun, ro itu ujung lidah yang bertemu langit-langit dekat gusi. Sudah. 3 huruf ini sama. Yang penting masih ujung lidah. Yang penting masih langit-langit dekat gusi. Ini termasuk pendapat yang memudahkan praktek orang-orang awam.
Saya pribadi kalau lagi ngajar, buat orang-orang awam cenderung pakai pendapat yang ketiga untuk lam nun ro. Kenapa? Karena orang awam itu banyak yang bingung. Ini lam nun ro kayak gimana sih? Kalau pakai pendapat yang 16 atau 17. Mendetailkannya itu kadang berat buat orang awam. Maka selama ujung lidah, selama langit-langitnya itu nggak jauh-jauh dari gusi, insya Allah sudah tepat. Begitu. Ikut madhab al-farra. Baik. Apakah ada pendapat yang lain? Ada. Pendapat yang keempat mengatakan 29 tempat. Maksudnya bagaimana? Setiap huruf punya tempatnya masing-masing. Ini pendapatnya Ibnul Hajib. Dan juga pendapat yang dikuatkan oleh Al-Marsafi dalam Hidayatul Qari ila tajwid kalamil bari. Asy-Syaikh Al-Marsafi mengatakan bahwa pendapat yang 17 itu takdiran, diperkirakan saja. Karena aslinya wal haqiqatan, adapun aslinya tiap huruf likulli harfin makhraj. Kata Asy-Syaikh Al-Marsafi. Jadi aslinya itu tiap huruf punya makhraj. Begitu. Ini yang sering disebutkan di kitab-kitab para ulama. Ada 4 pendapat. Baik. Sekarang kita masuk ke pendapatnya Ibnul Jazari. Beliau mengatakan 17. Menurut siapa kata Ibnul Jazari? Menurut para ulama yang terpilih, yang telah memilih dan telah mengujinya. Ada 4 disebutkan oleh Ibnul Jazari. Yang pertama Al-Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi. Baik. Kitabnya Al-Khalil yang sampai kepada kita sekarang adalah Mu'jamul Ain. Judul kitabnya Mu'jamul Ain. Apakah di sana disebutkan jumlah makhraj? Memang beliau tidak menyebutkan jumlah makhraj sekian, tapi beliau menyebutkan makhraj. Ada berapa ternyata? Ternyata di sana Imam Al-Khalil hanya menyebutkan 10 atau 11 saja. Enggak 17. Bahkan kayaknya kalau digabung lagi jadi 9. Apakah ada kitab lain dari Al-Khalil yang mengatakan 17? Sayangnya sampai sekarang belum ada keterangan tersebut. Berarti Ibnu Jazari salah. Bisa jadi beliau keliru. Yang pertama. Atau bisa jadi ada kitabnya Al-Khalil yang tidak sampai kepada kita. Wallahu a'lam. Tapi kalau dari sudut pandang ilmiah, mengatakan Al-Khalil 17, saat ini belum ada dalilnya. Mengatakan bahwa Imam Al-Khalil itu berpendapat 17, belum ada dalilnya. Kenapa? Karena nggak ada bukti. Nggak ada buktinya. Begitu. Bagaimana dengan Abu Amr Adani dan Imam Makki? Ada kitab yang tersisa sampai kepada kita? Ada. Abu Amr Adani punya kitab At-Tahdid fil Itqani wa Tajwid. Imam Makki bin Abi Thalib ada kitab Ar-Ri'ayah fi Tajwidi Ar-Ri'ayah fi Tajwidi lafdz tilawah, apa ya? Tengahnya, Allahumma shalli ala Muhammad. Ya gitu, Ar-Ri'ayah lah pokoknya. Ternyata dalam 2 kitab itu tidak disebutkan 17 tempat. Melainkan disebutkan 16 tempat. Apakah ada kitab lain dari Imam Abu Amr Adani dan Imam Makki bin Abi Thalib yang mengatakan 17 tempat? Sayangnya sampai sekarang kita belum menemukan ada kitab lain yang menyebutkan 17. Apakah Ibnu Jazari keliru? Bisa jadi beliau keliru. Bisa jadi ada kitab lain yang tidak sampai pada kita. Namun lagi-lagi, dari sudut pandang ilmiah, kita belum bisa mengatakan Imam Adani dan Imam Makki berpendapat 17. Karena yang buktinya ada baru 16. Belum ada dalil buktinya mereka mengatakan 17. Bagaimana Imam Al-Ghazali? Apakah ada kitab yang tersisa yang sampai kepada kita? Ada. Kitab Al-Kamil, Qiraat 50. Beliau punya kitab Al-Kamil, Qiraat 50. Berapa makhraj disebutkan oleh Imam Al-Ghazali? 9 atau 10 tempat saja. 9 atau 10 tempat saja. Apakah ada kitab lain dari Imam Al-Ghazali yang mengatakan 17? Jawabannya juga belum ditemukan. Apakah Imam Ibnul Jazari keliru? Bisa jadi keliru. Bisa jadi ada kitab lain yang tidak sampai pada kita. Dan lagi-lagi serta lagi-lagi
untuk mengatakan Imam Ghazali berpendapat 17 butuh dalil dan kita belum punya dalilnya. Begitu. Maka sementara ini yang berpendapat 17 disandarkan pada Ibnul Jazari saja. Itu lebih aman. Karena sebelum ulama sebelum beliau tidak ada atau bukan tidak ada, belum ditemukan dalil adanya ulama sebelum beliau yang mengatakan 17. Begitu. Terus apakah artinya 17 itu lemah? Oh enggak, kalau masalah lemah kuat justru saya berpendapat Imam Ibnu Jazari pendapat yang paling kuat. Dan ketika pendapat 17 ini disandarkan pada Imam Ibnul Jazari saja, sebetulnya udah lebih dari cukup. Enggak perlu ulama yang lain, udah lebih dari cukup. Ya beliau Hujatul Qura, Imamul Muqri'in udah cukup gitu. Ya, hanya memang sandaran-sandaran kepada mereka ini yang mesti dikaji ulang. Begitu. Dan ini jarang sekali disebutkan di buku-buku tajwid. Kebanyakan buku tajwid hanya menyebutkan begini udah selesai. Tidak mencari tahu realita yang sebenarnya atau tidak berusaha mengajak pembaca untuk kritis. Maka saya mengajak pada antum buat kritis. Silahkan mengkaji ulang bagaimana pendapat Imam Al-Khalil, Abu Amr Ad-Dani, Imam Makki maupun Imam Al-Hudali. Silahkan cari. Ada nggak kitab yang mengatakan 17? Ya. Saya pun masih mencari. Selama belum ada maka saya belum berani mengatakan mereka berpendapat 17. Karena butuh dalil. Menyandarkan pendapat pada para ulama itu butuh dalil. Begitu. Baik. Ini makna dari makharijul huruf fi 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Sebelum dilanjutkan ada yang tanyakan? Dipersilakan. Ya, silakan. 4. Al-Khalil, Ad-Dani, Imam Makki, Al-Hudali. Iya. Betul? Makki bin Abi Thalib satu laginya. Imam Makki bin Abi Thalib. 4. Terus iya, kebanyakan ahlul lughah. Betul, yang 14 itu. Allah alam ya, kitabnya apa? Cari aja kitab-kitabnya Al-Faruq, Qutrub, Al-Mubarrad, Ibnu Kaisan Al-Jarami. Silakan. Ya, cari aja kitab-kitab mereka. Nggak banyak, mereka nggak ninggalin kitab yang banyak. Kitab lughah aja. Antum searching aja di Google Kutub Al-Farra, paling keluar 2 atau 3 kitab. Nggak akan banyak. Cuma kebanyakan memang bukan di kitab asli ya, kebanyakan kutipan juga, nukilan juga. Nukilan juga dari para ulama setelahnya. Saya nyari-nyari nggak ketemu juga kalau teks aslinya. Saya nyari-nyari nggak ketemu juga teks aslinya. Karena kalau nyari teks asli enakan pakai aplikasi. Nyari katanya, kalimatnya gampang. Pakai PDF, Masya Allah. Kitab asli juga sama, susah. Maka saya belum dapat sampai sekarang nukilan asli. Kenapa? Karena kitab versi mereka belum ada yang versi digital. Jadi saya belum bisa nyari. Kalau yang lain, kenapa saya bisa nyari? Karena ada versi digital. Klik kalimat ini, keluar. Ini kalimatnya. Cek PDF-nya, kan PDF scanan. Oh ada, ya udah selesai kan. Begitu. Ya. Selesai. Kalau yang lain gampang. Apalagi At-Tahdid, Imam Abu Amr Ad-Dani pernah ngaji saya dengan Dr. Muhammad Al-Farabi dari awal sampai akhir tuntas, alhamdulillah. Jadi tahu banget. Imam Makki tipis lah, bisa dicari. Makhraj beliau mudah, insyaallah. Begitu. Nah kalau yang Al-Faruq Qutrub Mubarak ini kebanyakan PDF. PDF susah nyari, nggak bisa di search kan? Nggak bisa searching kalimat kan PDF kan? Ya susah. Maka saya belum dapat. Karena kadang-kadang ulama zaman dulu kalau nulis tuh kurang apa? Agak kurang sistematis. Terbahas apa. Al-Khalil sudah ada versi digitalnya. Imam Sibawayh sudah ada versi digitalnya. Antum bisa cari Google gampang. Jadi kalau saya biasanya pencarian awal cari versi digital dulu, baru setelah itu cari PDF-nya. Kalau nggak punya kitab aslinya, karena PDF scanan lebih kuat, cuma lebih susah nyarinya. Ketika sudah ketemu versi digital, baru lihat PDF. Oh iya ada, udah selesai. Kalau ada kitab aslinya, lihat kitab aslinya. Itu paling kuat.
Jadi untuk kitab online paling kuat itu PDF. Versi PDF itu paling kuat. Kenapa? Karena dia scanan kitab asli. Ya. Yang paling kuat ya kitab yang asli, yang kedua berarti PDF, yang ketiga baru versi digital. Yang keempat baru nukilan. Nah nukilan itu keempat. Karena dia bukan asli. Imam Ibnu Jazari ini kan nukilan. Menukil dari Al-Khalil kata beliau, menukil dari Amani, itu nukilan. Kalau nukilan itu harus dicari. Karena banyak penukilan yang keliru kadang-kadang. Nah yang Al-Faruq Qutb Ibnu Kaisar memang saya sendiri sampai sekarang yang dapat teksnya itu nukilan, bukan asli dari kitab merekanya. Begitu. Makanya tidak heran ada sebagian orang yang berpendapat bahwa Al-Faruq dan kawan-kawan ini tidak ada nas, nggak ada teksnya bahwa mereka berpendapat 14. Jadi itu hanya kesimpulan dari para ulama setelahnya. Jadi udah mengkaji kitab-kitab mereka disimpulkan gitu. Adapun teks secara jelasnya itu nggak ditemukan begitu. Hanya kesimpulan aja. Mungkin bisa lagi ngebahas ini, ngebahas itu digabung-gabung. Nah, makanya saya susah juga nyarinya. Berarti harus baca kitab dari awal sampai akhir kalau gitu. Baru ketemu simpulannya itu berat. Ya, kecuali kalau antum bisa tafadhal. Pusing baca PDF dari awal sampai akhir itu. Ini kalau tebel-tebel. Ulama zaman dulu itu jarang nulis kitab, tapi sekali nulis kitab berjilid-jilid. Iya kan? Ulama zaman dulu itu jarang nulis kitab, judulnya sedikit, tapi sekali nulis berjilid-jilid. Begitu. Al-Khalil ninggalin Mu'jam Al-Ain aja, tapi tebelnya luar biasa. Imam Sibaweh Al-Kitab, tapi tebelnya luar biasa. Imam Ibnu Khaldun nulis kitab yang tersisa cuma muqaddimahnya saja, itu pun 1 jilid tebel. Muqaddimahnya doang. Muqaddimahnya doang itu. Coba kebayang kalau muqaddimah segitu kita masih kayak gimana gitu. Muqaddimahnya segini, kita masih bisa jadi segini kan. Coba sayang nggak tersisa. Gara-gara Mongol ini kemarin tuh. Mongol itu ketika ke Irak, apa yang mereka hancurkan? Perpustakaan. Makanya ada istilah laut hitam, itu adalah kitab-kitab para ulama yang dibuang ke sungai dan lautan, sehingga tinta-tintanya itu menutupi air pada saat itu. Laut hitam. Ngeri itu. Fitnah, salah satu fitnah terbesar. Makanya ada sebagian orang yang bilang Mongol itu Ya'juj Ma'juj kan. Karena fitnahnya besar sekali. Ulama zaman dulu, apakah ini Ya'juj Ma'juj gitu. Saking benar-benar menghancurkan kaum muslimin itu langsung serentak begitu. Allahu a'lam. Ternyata bukan. Kalau bukan Ya'juj Ma'juj aja bisa sedahsyat itu, wah apalagi Ya'juj Ma'juj. Itu kan dari Mesir sampai Turki ya diserang itu sama Mongol. Subhanallah kan berarti serangan mereka itu ngeri sekali. Sampai Irak, Syam, nggak masuk ke Hijaz aja mereka. Ya karena Hijaz mah aman ya, tanah Mekah, Madinah, Dajjal pun nggak bisa masuk. Demikian. Khair. Ada lagi tanyakan silakan. Apa yang menjadikan faktor para ulama berbeda pendapat? Karena para ulama zaman dulu meneliti makhraj itu dari cara berbicaranya orang-orang Arab di lapangan. Kemudian dari hasil talaki mereka. Setelah itu mereka rasa-rasakan tanpa alat bantuan apapun, baru dicatat. Paham ya? Jadi mereka melihat orang-orang Arab gimana. Coba saya belajar kayak gimana tak yang fasih, udah oke, ditulislah makhrajnya di sini, sifatnya di sini. Lam tulis nih makhrajnya di sini, sifatnya di sini. Enggak ada bantuan alat zaman dulu. Jadi mengandalkan insting, dirasa-rasa, dzauq, dirasakan. Makanya ada ulama yang mengatakan akhirnya tengah lidah, tulislah tengah lidah seperti Imam Al-Khalil. Imam Sibaweh, sisi lidah, tulislah sisi lidah. Begitu. Makanya kadang berbeda pendapat di kalangan para ulama. Ya, demikian. Wa jazakallahu khairan. Dari perbedaan pendapat ini, ya, nanti kemudian menjadi pondasi, landasan penelitian para ulama zaman sekarang. Jadi pengucapan orang Arab zaman dulu kayak gimana sih? Nah, begitu. Dan tidak bisa dibandingkan dengan zaman sekarang. Misalnya, zaman sekarang kan begini, berarti kita pakai yang ini aja. Nggak bisa begitu juga. Jadi harus mencari sebisa mungkin zaman dulu kayak gimana pengucapannya berdasarkan bukti-bukti yang ada di zaman sekarang.
sebisa mungkin. Itulah kenapa makhraj bisa berbeda, sifat juga penjabarannya kadang berbeda, karena mengandalkan, ulama zaman dulu mengandalkan orang-orang Arab asli, terutama orang-orang Badui yang bahasanya dianggap paling fasih, ya. Setelah itu mereka mencatatnya. Begitu. Badui itu kenapa dianggap paling fasih? Karena bahasanya belum tercemar. Makanya Nabi SAW dan kebiasaan Quraisy pada saat itu, kalau punya anak dititipkan di Badui. Ya kan? Dititipkan untuk disusui oleh ibu susu yang berasal dari Badui, berasal dari kampung. Kenapa? Salah satu alasannya adalah menjaga lisan, supaya nggak kecampur sama lidahnya orang-orang kota yang kadang-kadang sudah berubah. Mekah itu kan pusat perdagangan, banyak orang datang dari luar-luar. Nah itu kadang bikin orang itu berubah bahasa. Kayak di Indonesia lah. Coba di Indonesia, kalau misalnya antum pengen tahu bahasa Betawi yang murni, itu di kota tengah Jakarta atau di pinggiran? Oh di pinggiran. Kalau antum pengen tahu bahasa Betawi murni itu di pinggiran sini nih, Depok sini nih. Di Depok perbatasan Jagakarsa, disitulah Betawi-Betawi asli. Di tengah kota Jakarta Pusat nggak ada bahasa Betawi. Jangankan tengah pusat, maju aja ke Jakarta Selatan itu udah beda bahasa Jaksel, ya udah campuran Inggris Jaksel namanya, English Jaksel ya, which is mereka pakai bahasa Inggris gitu kan, ya literally English gitu, English Jaksel gitu kan. Nah itu udah. Nanti lagi kalau misalnya antum main ketemu lagi di Jakarta Utara, tapi yang pinggiran pantainya, nah itu masih Betawi. Bukan pinggiran pantai, afwan. Ya di Jakarta Utara ada dua tempat ya, pemukiman elit, bukan biasa, ini yang biasanya. Yang elit orang Cina semua isinya. Yang biasa-biasanya, para nelayan itu banyak asli Betawi. Terus kemudian kalau pengen Betawi asli lagi sana, Jakarta Timur. Nah itu banyak Betawi asli tuh. Jakarta Timur, Bekasi, Cikarang. Cuma kadang-kadang bahasa Betawinya beda. Namanya Betawi Bekasi, Betawi Bagen. Karena ada bahasa Bagen istilahnya. Campur sama Sunda, campur sama Jawa sebetulnya. Betawinya Bekasi itu. Jadi orang Jakarta aja belum tentu bisa bahasa Betawinya Bekasi. Itu. Sama bahasa Arab zaman dulu sama. Beberapa tempat sudah tercemar bahasanya, tapi orang-orang Badui bahasa terjaga. Begitu. Di Sunda pun sama. Bahasa Sunda yang paling asli di mana? Badui. Bahasa Sunda paling asli, Badui. Yang katanya kasar. Itulah bahasa Sunda asli. Bahasa yang belum tercampur dengan bahasa Jawa. Jadi bahasa Jawa itu mempengaruhi bahasa Sunda. Bahasa Sunda yang sekarang, yang resmi justru, yang di Bandung, itu bahasa Sunda yang sudah tercampur Jawa. Tercampur dari siapa? Adanya tingkatan bahasa. Kalau di Madura ada tingkatan bahasa. Bahasa halus, sedang, lemes gitu ya, ada ya. Nah, itu dari Jawa, dari Mataram. Sunda aslinya nggak punya begitu. Ketika Mataram masuk, kemudian kerjasama kerajaan Islam, barulah Sunda berubah. Yang asalnya nggak ada tingkatan bahasa, jadi ada tingkatan bahasa. Itu bukan bahasa Sunda murni. Bandung itu bukan bahasa Sunda murni, cuma bahasa paling halus dianggapnya sekarang. Tapi Sunda murni adanya mana? Di Baduy, Banten. Dan itu kasar bahasanya. Kalau orang Sunda atau orang Jawa Barat yang lain dengar itu kasar. Karena sekarang bahasa itu dianggap bahasa yang paling kasar. Padahal itu bahasa Sunda asli zaman dulu. Jadi kalau misalnya kita lihat prasasti-prasasti kuno yang pakai bahasa Sunda, nah bahasa mereka. Sampai ada dulu saya tahu karena saya kuliah sejarah 5 tahun. Pernah menemukan naskah kuno. Bahasanya itu begini. Arisia kunaon, ngomong ke raja. Arisia kunaon itu kasar. Sia itu lu. Lah lu kenapa? Ngomong ke rakyat, ngomong ke raja begitu. Ini gak sopan. Kok bisa rakyat ngomong ke raja pakai sia? Sia itu lu. Harusnya apa? Harusnya anjen, anda. Ada maneh dan sudah itu. Beda. Ternyata setelah diteliti dari situ, oh ternyata ini sudah asli. Sudah asli bahasanya begitu. Begitu contohnya. Dalam bahasa Arab ternyata sama. Di Badui, itulah bahasa Arab asli yang belum tercemar. Di Mekah, di Madinah sudah mulai. Sekarang juga sama di Mekah. Ada bahasa Arab fusha, kecuali di majelis ilmu. Makanya dulu saya mikir kalau mau umroh harus bisa bahasa Arab gitu ya. Ternyata enggak butuh bahasa Arab umroh itu. Bahasa Inggris kalau mau. Supir taksi, terus kemudian pegawai-pegawai itu lebih pintar bahasa Inggris daripada bahasa Arab fusha. Kalau kita ngomong bahasa Arab fusha, mereka kadang-kadang loading. Begitu. Atau bahkan pakai bahasa Indonesia. Bahkan bahasa Sunda pun bisa.
Para pedagang itu. Masya Allah, saking seringnya orang Indonesia yang ke sana gitu ya. Banyak orang Indonesia. Saya pikir, aduh percuma belajar bahasa Arab gak pakai di Arab. Tapi di majelis-majelis ilmu kepake. Walaupun campur-campur Mas Syekh ya. Apalagi kalau di Mesir. Wah di Mesir udah. Syekhnya pun kadang-kadang pakai bahasa Mesir. Nggak paham. Kalau di Saudi masih bahasa fasih, cuma kadang-kadang bercampur. Wain, fain, gitu kadang-kadang gitu. Lesh, itu bahasa bukan fasih. Lesh li ayyi syai'. Wain wa aina. Sering begitu. Demikian. Ada tanyakan kembali? Makharijul hurufi 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Baik. Makharijul huruf yang akan kita bahas tentu saja adalah huruf Arab. Tapi huruf Arab itu terbagi-bagi. Huruf Arab itu terbagi-bagi. Terbagi ke berapa huruf Arab? Secara garis besar terbagi dua. Huruf Arab itu terbagi dua. Yang pertama, namanya huruf ma'ani. Ini pelajaran shorof nih. Yang kedua namanya huruf mabani. Huruful ma'ani dan huruful mabani. Apa artinya? Huruf ma'ani adalah huruf yang punya makna. Walaupun tidak bersandingan dengan huruf yang lain. Contoh. Ba, bi, lam, li, fi, ma, min. Ini namanya huruf ma'ani. Huruf ma'ani. Dalam bahasa Arab apa namanya? Harf. Yaitu temennya ism dan fi'al. Gampangnya kata sambung. Huruf mabani ada dua. Huruf mabani ada dua. Ada yang namanya huruf abjadiyah. Yang kedua namanya huruf hijaiyah. Apa bedanya abjadiyah sama hijaiyah? Apa bedanya? Al-hija, tahaji. Apa maksudnya? Dieja. Hijaiyah itu huruf yang dieja. Huruf yang diucapkan. Hijaiyah adalah huruf yang diucapkan. Huruf yang dieja di lisan. Makanya istilah tahaji. Ngeja. Alif, fatah, ba, fatah, ba. Tahaji. Ya. Ngeja. Metode Nurul Bayan biasanya tuh. Pakai tahaji. Abjadiyah apa? Abjadiyah adalah huruf yang ada di tulisan atau rosem. Huruf yang ada di tulisan atau rosem. Bahasa lainnya, hijaiyah itu mantuqoh. Apa mantuqoh? Diucapkan. Abjadiyah itu maktubah. Di tulisan. Pertanyaannya kenapa bisa beda? Pertanyaannya kenapa bisa beda? Ma'ani selesai ya? Ma'ani gak ada pertanyaan? Ma'ani selesai gak ada pertanyaan? Oke. Sekarang kita bahas abjadiyah dengan hijaiyah. Jadi orang-orang Arab zaman dulu hanya mengenal huruf abjadiyah. Yang ditulis itu abjadiyah. Urutannya bagaimana? Ada dua versi. Orang-orang Hijaz atau versi timur mengenalnya abjad. Hawaz. Hutti. Kalamun. Kalamun. Sa'fas. Qurashat. Takhadh. Dazagh. Dazagh. Sa'fas. Qarashat. Takhadhun. Dazagh. Kenapa disebut abjadiyah? Karena diawali dengan abjad. Karena diawali dengan abjad. Inilah urutan huruf secara tulisan yang dikenal oleh orang-orang Arab zaman dulu. Antara Hamzah dengan Alif satu. Hamzah begitu, Alif juga begitu. Jadi orang-orang Arab kalau menulis pakai ini.
Kenapa diurutinnya abjad, hawaz, huti, kalamun? Jawabannya wallahu a'lam. Gak tahu. Ada yang mengatakan, karena ini orang Arab jahiliyah dulu banget gitu, gak jelas kapan gitu. Tahu nih, siapa yang nyusun ini gak tahu. Ada yang mengatakan abjad, hawaz, huti, kalamun adalah nama-nama para pemimpin kabilah di Arab, raja-raja Arab zaman dulu. Wallahu a'lam. Ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan karena dilihat dari rosem. Jadi dilihat dari rosem. Abjad, kan rosem pertama begini. Rosem kedua kan ba, ta, tha sama kan? Maka cukup satu perwakilan. Jim, ha, ho sama kan satu. Dal, dal, ro, zai sama kan satu. Nah, begitu. Makanya abjad itu awalnya. Kan dulu belum ada titik. Maka pertama itu huruf begini yang ada tulisannya. Abjad. Maka disebutlah abjadiyah. Pertanyaan, apakah rumusan abjadiyah ini masih berlaku sampai sekarang? Kan sekarang udah ada hijaiyah. Rumusan ini masih berlaku enggak? Jawabannya masih. Kenapa? Karena selain berfungsi sebagai tulisan, abjadiyah juga berfungsi sebagai urutan. Jadi dia punya nilai. Maksudnya bagaimana? Orang-orang Arab zaman dulu nggak kenal angka, nggak kenal nih. Sama orang Eropa juga nggak kenal angka. Orang Eropa kalau nulis angka pakai apa? Angka Romawi kan? 1 apa 1? I. 2 II. 3 III. 4 IV. 5 V. 6 VI. 7 VII. Begitu kan? Orang Arab Romawi pakai orang Romawi pakai huruf. Maka orang Arab juga kalau nulis angka pakai huruf. Pakai huruf apa? Ya ini, huruf abjad ini. Alif atau hamzah, pokoknya bentuk alif 1. Bentuk ba 2. Bentuk jim 3. Bentuk dal 4. Bentuk h 5. Terusnya 6, 7, 8, 9. Antara otak sama tangan kita nggak sinkron. 9, 10. 100. 10 langsung pindah ke 100, 200, 300, 400. Kalau langsung 100, 20 dulu. Kenapa ini saya nggak sinkron antara otak sama tangan? 10 ya, 20 kaf, 30 lam, 40, 50, 60, 70 ain, 80 qaf, 90 sod, 100 qaf. Ro berarti 200, shin berarti 300, ini 400, ini tha 500, kha 600, dzal 700, dad 800, dha 900, ghain 1000. Pas 1000. Udah. Jadi kalau misalnya antum ada yang nanya, antum lahir tahun berapa? Lahir tahun berapa? Lahir tahun berapa lahir? 2011. Berarti boleh ghain ya alif. Begitu misalnya. Ghain ya alif. Kan 1000 tambah 1000 2000. Ya 10, alif 1 2011. Dan dalam bahasa Arab yang namanya nilai itu enggak ada aturannya. Kan kalau Romawi ada aturan ya, 1 harus begini, 2 harus begini. Dalam bahasa Arab enggak ada. Antum boleh nyebutin yang penting kalau dijumlahin segitu. Yang penting kalau dijumlahin segitu. Makanya abyatuha. Apa? Tambahan jazariyah kemarin. Abyatuha. Abyatuha qafun wazayun fil adad. Nah dari sini. Qaf 100, zai 7. Cara ngitungnya nggak tahu disebutnya apa. Tapi yang pasti pakainya huruf abjadiyah. Ada istilahnya, wallahu alam. Bisa jadi ada istilahnya, tapi saya belum tahu. Wallahu alam. Begitu. Termasuk di Tuhfatul Atfal ada kalimat abyatuhu naddun bada. Naddun bada. Bukan suara yang dihitung tapi tulisan. Naddun bada. Begini ya. Naddun bada. Berarti berapa tuh? Nun 7, dal 4, ba 2, dal 4, kemudian alif 1. Naddun bada. Berapa dihitung? Nadun bada lidhinuha ya harusnya. Masih kehitung lidhinuhanya.
11, 12, 13, 17, 18. Lidhinnuha ya. Nadun bada lidhinnuha. Lidhi-an-nuha. Nah begitu ya. Dihitung saja ini. Nanti seperti itu. Nadun bada lidhinnuha. Maka begitu caranya. Jadi mereka kadang menggabungkan antara abjadiyah dengan hijaiyah. Maksudnya abjadiyah, tapi disusun dengan pengucapan begitu. Abyatuhu nadun bada lidhinnuha tarihuha bushra liman yutqinuha. Itu maksudnya bukan tulisan. Maksudnya bukan hijaiyah. Maksudnya abjadiyah. Maksudnya abjadiyah. Begitu. Cuma kadang-kadang dipakai ada kliniknya ya. Kayak gimana kliniknya? Misalnya ada orang Ahmad mau nikah sama Zahra gitu. Tadi hitung tuh Ahmad jumlahnya berapa, Zahra jumlahnya berapa. Angkanya nggak nyambung nih. Khurafat ya, nggak usah gitu. Allahu a'lam bishawab. Jadi ini namanya susunan abjadiyah. Belum tahu, wallahu a'lam, saya belum tahu sendiri siapa yang menyusun ini. Wallahu a'lam bishawab. Saya belum tahu sampai sekarang. Ada kila-wakila aja lah, itu karena nggak jelas itu siapa asal usulnya ya, wallahu a'lam. Baik, sampai sekarang juga masih dipakai kalau misalnya menyebutkan urutan. Jadi kalau orang-orang Arab nyebut urutan, misalnya urutan pertama alif, kemudian ba, kemudian urutan ketiga apa? Jim. Kalau urutan baru dal, baru ha. Misalnya yang apa misalnya? Macam-macam jenis tumbuhan. Alif, ba, jim, dal, ha, begitu. Bener kan? Antum pernah belajar bahasa Arab, kenapa kok abjad hawas urutannya? Dari hijaiyah. Karena yang bernilai angka hijaiyah, dari abjadiyah. Karena yang bernilai angka itu abjadiyah. Hijaiyah itu nggak nilai angkanya, jadi nggak bisa diurutkan. Termasuk kalau antum pilihan ganda, pilih jawaban yang benar. Pilihan pertama alif, kedua ba, ketiga jim, keempat dal. Sebagian orang Indonesia mengiranya ABCD, bukan. Dari abjad hawas. Jadi yang bernilai urutan pakai abjadiyah semuanya. Kenapa? Karena mereka punya nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 dan seterusnya. Hijaiyah nggak punya nilai. Hijaiyah itu murni mantuqah. Murni yang diucapkan. Hijaiyah itu murni yang diucapkan. Nah, untuk membedakan dengan abjadiyah, maka para ulama menyusun juga dong hijaiyah. Para ulama menyusun juga hijaiyah. Kenapa? Yang pertama, dari sisi hurufnya ada perbedaan. Yang diucapkan ada 29, rosemnya ada berapa? Abjadiyah, 28. Hijaiyah yang diucapkan ada berapa? Huruf yang diucapkan ada berapa? 29 bahkan lebih. 29 itu yang asli, kalau ditambah yang far'i, itu yang far'i bisa 8, ada yang mengatakan yang far'i bisa 20-an. Jadi banyak yang diucapkan. Maka dari itu butuh rosem yang pasti gitu. Maka muncullah Al-Imam Nasr Ibni Asim. Nah, Al-Imam Nasr Ibni Asim kemudian menyusun hijaiyah. Yang pertama apa? Hamzah. Kenapa nulisnya alif? Karena tidaklah hamzah ditulis di awal kata kecuali harus pakai rosemnya alif. Enggak ada hamzah di awal kata yang tidak pakai rosem alif. Maka pinjem bajunya si alif. Gara-gara ini orang kebanyakan mengira dia alif. Padahal hamzah. Kemudian setelah hamzah apa? Ba, ngikutin abjad hawas juga sebetulnya ya, ba. Tapi kenapa ba dulu bukan ta, bukan tha? Belum. Karena titik satu bukan. Titik satu itu setelah itu. Nah, setelah itu baru dikasih titik satu. Kenapa? Alasannya menurut Imam Nasr, ba itu lebih banyak digunakan oleh orang-orang Arab. Secara kata. Baru setelah itu ta, baru setelah itu tha. Kenapa mereka berjajar? Karena bentuknya sama. Untuk membedakan dikasih titik. Begitu. Begitu ya. Demikian pula jim. Kan sama abjad hawas kan? Jim kan? Jim. Kenapa jim dulu? Karena itulah huruf yang paling banyak digunakan oleh orang Arab dibanding teman-temannya.
ha dan kha. Kasih titik, tidak kasih titik, seperti ini. Jim, ha, kha. Begitu. Kemudian, dal, abjad kan, dal. Dulu bentuknya dal, dhal, ro, za itu sama. Bentuknya dal, dhal, ro, za itu sama zaman dulu. Terus orang-orang Arab ngikutin, membedakan dari apa? Dari konteks. Cuma zaman sekarang dibedakan. Dal tanpa titik, dhal pakai titik. Zai diturunkan. Ro dan zai diturunkan. Dibedakan. Begitu. Zaman dulu mirip sekali. Maka mereka berjejer karena bentuknya mirip. Dal, dhal, ro, zai. Setelah itu Al-Imam Nasr memilih sin, shin. Sin dan shin. Begitu. Mungkin dari sa'fas ya, karena dari sin. Kemudian shin, ini juga sama karena sin lebih banyak daripada shin. Kemudian sod, do, to, dho. Ini zaman dulu bentuknya sama begini. Sod, do, to, dho. Bentuknya sama zaman dulu begini. 4 huruf, itbaq. Cuma karena orang-orang Arab juga kemudian kesulitan membedakannya, ditambahin sod dan dod dengan apa? Dengan badan dan titik, to dengan ekor dan titik. Begitu. Sod, dod, to, dho. Kemudian ain dan ghain. Alasannya sama karena ain lebih banyak digunakan daripada ghain. Kemudian fa, qaf juga sama. Mereka bentuknya sama zaman dulu. Nah, ini ada 2 versi. Fa itu ada titik 1 di atas, ada fa titik 1 di bawah, begini. Nah, qafnya yang fa titik 1 di bawah, qafnya begini. Nah, hati-hati. Ini masih dipakai di Maroko dan sekitarnya. Jadi kalau antum baca mushaf Maroko dan sekitarnya, hati-hati. Bukan Al-Fur'an, tapi Al-Quran bacanya. Beda titik doang. Ada kan orang Indonesia yang baru ngeliat mushaf itu? Ini sesat, ganti-ganti semuanya sama fa. Bukan diganti sama fa, Pak. Orang Maroko memang qafnya titik 1. Nah, fa-nya titiknya di bawah. Begitu. Ya. Jadi hati-hati. Fa, qaf. Kemudian kaf, lam. Zaman dulu, kaf itu beda. Nggak punya bentuk yang mirip dengan huruf apapun. Kaf itu zaman dulu bentuknya begini. Itu kaf. Masih jadi kaf zaman sekarang kan, begitu kan? Kadang-kadang kita nulis kaf begitu kan? Lama-kelamaan jadi apa? Jadi berubah. Lama-kelamaan jadi berubah. Mirip lam. Ya udah, kaf yang zaman dulu simpen di atasnya. Nah, gitu. Jadi ini bukan hamzah, tapi kaf zaman dulu. Ini udah nggak dipakai secara infirodi, secara sendirian. Kalau disambung karena dipakai. Setelahnya baru lam. Kemudian mim dan nun. Nah, sin nun ini kan mirip dengan ba, ta, tha. Kenapa nggak di sana masuknya? Karena nun lebih mirip sama mim dari si makhraj dan sifat. Karena nun lebih mirip mim dari si makhraj sama sifat. Apanya? Gunnah. Nun itu mengikuti mim dari gunnahnya. Sama makhrajnya, sifatnya. Maka nun dipisahkan dari ba, ta, tha. Begitu. Mim, nun, kemudian baru ha. Inilah huruf asli. Huruf asli. Baru huruf ilat, 3 di belakang. Waw, alif, ya. Huruf ilat di belakang terakhir. Huruf ilat. Huruf cacat. Paling belakang huruf cacat. Cacat belakang. Cacat belakang. Huruf ilat kan mereka kan. Cuma alif nggak bisa bunyi kalau sendirian. Coba kita misalnya. Hamzah bunyikan. A, I, U. Ba, babi, bu. Ta, titu. Sa terus. Wawi, wu. Alif bunyikan. Apa bunyi alif? Apa bunyi alif? Nggak ada bunyinya. Nggak ada bunyinya. Maka nggak ada bahasa Arabnya apa? La, mafi saut, la mafi saut, gak ada suara. Dan karena itulah lam yang menemani alif di sini. Jadilah lam alif. Nah, itulah si alif. Kenapa mesti lam, Ustaz? Ba alif juga kan bisa. Ba, jadi bunyi alif. Nah, karena dulu si alif ini pernah menjadi penyelamat lam. Pernah menjadi penyelamat lam. Gimana ceritanya? Ini kata Syekh Ibn Suwaid. Saya nggak tahu sumber kitabnya dari mana. Jangan hanya kitabnya yang mana. Tapi saya pernah baca artikel begitu ya, bukan dari Syekh Ibn Suwaid. Jadi zaman dulu ini sebetulnya ikhtilaf kabir di antara para ahli lughah. Cuma kebanyakan ulama menilai, jadi ada yang namanya lam ta'rif kan. Kitab, buku. Kitab yang itu dzalikal kitab. Ya, ada al-nya ya.
Ada lamnya kan? Bukan ada alifnya, ada lamnya. Secara suara begini kan. Dzalikal kitab. Enggak ada alifnya. Dzalikal kitab, ya kan? Secara suara enggak ada alifnya. Sebelumnya belum ada alif. Cuma kalau dzalikanya hilang, bisa dibaca enggak? Apa bacanya? Kitab enggak bisa. Berarti di sini lam yang mati butuh diselamatkan. Lam yang sekarat butuh diselamatkan. Oi, siapa yang mau membela lam? Siapa yang berjihad membela lam? Ternyata ada yang bangkit. Siapa yang bangkit? Hamzah. Ingat Hamzah punya baju enggak? Enggak. Hamzah sebenarnya pengen nolongin di sini. Saya siap. Tapi saya enggak punya senjata buat nolong lam. Saya siap jihad bin nafs, bil anfus. Alif siap jihad dengan amwal. Maka lahirlah Alif minjemin baju buat si Hamzah. Muncullah Hamzah yang disebut Hamzah wasol. Jadi yang nolongin silam di sini ada berapa? Ada 2. Si Hamzah dan si Alif. Ketika Alif butuh bantuan, siapa yang paling berhak nolongin? Ya silam. Begitu kan? Ketika Alif butuh bantuan di sini, gara-gara nggak ada suaranya, siapa yang paling berhak nolongin? Ya silam, karena silam pengen bayar jasanya si Alif. Begitu. Wallahu a'lam. Maka inilah urutan yang disebutkan oleh Al-Imam Nasr ibni Asim. Terus yang Indonesia itu gimana, Ustaz? Mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Yang saya tahu itu urutannya Iqra ya. Wallahu a'lam. Kayaknya urutan Iqra. Tapi sebelum Iqra ada nggak yang urutin begitu? Pokoknya urutannya itu lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Nah seingat saya itu Iqra. Tapi nggak tahu apakah ada yang lebih tua dari Iqra atau enggak. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau misalnya yang nanya, kalau orang Arab aslinya ngurutin kayak gimana? Ini urutan orang Arab aslinya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu, dipersilakan apabila ada yang tanyakan sebelum kita akhiri sebagai pengantar makhraj. Nah, huruf-huruf inilah yang nanti akan kita bahas makhrajnya selama daurah ini, juga sifatnya dan juga hukum-hukumnya. Cuma memang orang-orang Arab mengenal juga yang namanya huruf far'i. Apa itu huruf far'i? Suaranya ada, bentuknya enggak ada. Para ulama ahli lugah mengatakan huruf far'i itu gabungan dari 2 huruf asli. Ada berapa huruf far'i? Sebetulnya Imam Sibawayh nyebutin banyak. Cuma yang fasih katanya cuma 8. Yang fasih hanya 8. Apa saja huruf far'i? Yang pertama, hamzah musahalah. Hamzah musahalah. Apa itu hamzah yang ditashil? Ada dalam hafs? Ada nggak dalam hafs? Hamzah yang ditashil ada. Yang wajib 1. A'jami. Yang boleh 3. Adzakarain, Allah, al-an. Itu gabungan antara hamzah dengan mad. Jadi 2 huruf digabung. Hamzah dengan mad. Yang kedua, hamzah, alif, mumalah. Alif yang diimalahkan. Ada dalam hafs? Ada. Berapa? 1. Bacanya atau di ayat apa? Bismillahi majreha. Cuma ada 1. Alif mumalah. Gabungan apa? Alif bergabung dengan kasrah. Atau alif bergabung dengan ya. Jadi gabungan 2 huruf juga. Yang ketiga adalah ya ismam. Gabungan antara ya dengan waw. Di kalimat apa misalnya? Qila. Dalam riwayat Hafs ada enggak? Enggak ada. Misalnya di qaulun, qila. Qila. Monyong dulu. Qila. Itu gabungan antara ya dengan waw. Karena aslinya kuwila. Aslinya kuwila ini secara kalimat. Begitu. Keempat. Apa? Sod yang bercampur dengan zai. Sod yang bercampur dengan zai. Atau zai yang tebal. Misalnya kata az-zirat. Dalam riwayat Hafs enggak ada. Az-zirat. Dalam riwayat Hafs tidak ada. Az-zirat. Dalam riwayat Hafs tidak ada. Yang kelima adalah lam mughalladah. Lam mughalladah. Kalau Hafs ada pada lafaz jalalah Allah. Dalam riwayat yang lain ada pada lafaz salah. Misalnya begitu. As-salah.
Begitu. Lam mughalladhah. Nah, kebanyakan ulama cuma menilai 5 ini saja. Kebanyakan ulama hanya menilai 5 ini saja. Kemudian ada yang nambahin alif mufakhamah. Alif mufakhamah, alif tafkhim ke-6. Alif mufakhamah. Alif mufakhamah. Ya alif ketika bertemu alif ketika sebelumnya isti'la atau itbaq, seperti kalimat ad-dallin, tebal alif. Yang ketujuh, nun yang bukan izhar. Nun bukan izhar. Contohnya minkum. Minkum. Nun yang gak jelas suaranya. Dan terakhir, mim bukan izhar. Contohnya, tarmihim bihijarah. Tarmihim bihijarah. Bihijarah. 8 yang masyhur. Begitu. Allahu a'lam bissawab. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tibi dalam Al-Mufid fi Ilmi Tajwid. Delapan huruf far'i. Huruf-huruf inilah yang akan kita pelajari dalam tajwid semuanya. Yang ada dalam riwayat Hafs. Berarti yang tidak dipelajari, shad bercampur zai, ya bercampur waw, itu nggak dipelajari karena tidak ada dalam Hafs. Apalagi? Udah ya, 2 itu yang nggak ada ya. Sisanya ada dalam riwayat Hafs. Begitu, Allahu a'lam. Insya Allah besok kita masuk ke makhraj yang pertama. Betul. Sim. Sepertinya itu tafsiran dari para ulama setelahnya ya. Kalau beliaunya sendiri, wallahualam, saya sendiri belum ketemu teksnya, belum ketemu nasnya, ibarahnya, tapi saya dapatkan dari penjelasan para ulama, demikianlah Al-Imam Nasr menyusunnya begitu. Jadi karena kesamaan bentuk, karena sifat, dan karena paling banyak digunakan oleh orang-orang Arab. Begitu. Itu pertimbangan beliau, tapi detailnya wallahu a'lam bishawab. Begitu. Jadi yang pertama karena kesamaan bentuk, ya, atau karena kemiripan sifatnya tadi, seperti mim sama nun. Dan yang 3, mana yang paling sering digunakan dalam bahasa Arab. Nah itu yang hasil istiqra'nya para ulama begitu. Penggalian para ulama, ternyata inilah alasan Imam Nasr bin Asy. Tapi apakah beliau menyebutkan sendiri? Wallahu a'lam. Saya belum ketemu teks aslinya. Mudah-mudahan bisa dicari. Alasan beliau yang lugas gitu, nyebutin gitu. Wallahu a'lam. Betul, untuk urutan huruf hijaiyah beliau pertama kali. Sebelumnya nggak kenal urutan hijaiyah, pakainya abjadiyah aja, umum. Begitu. Sebelum beliau belum ada. Demikian. Ujung-ujung yang mananya? Garis-garis. Waw alifiyah. Waw alifiyah ya, ujung sampai akhir sampai ya. Itu beliau sampai ya. Dari mulai Hamzah sampai ya itu adalah urutan versi beliau. Begitu. Kalau yang ngasih titik, ngasih perbedaan bentuk, nah itu ulama-ulama sebelumnya pun sudah mulai membedakan. Cuma belum mengurutkan. Begitu. Ngasih titik, misalnya orang yang pertama ngasih harokat, itu kan misalnya Imam Harokat. Harokat itu kan misalnya Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Terus yang ngasih titik-titik misalnya Imam Al-Khalil, Ibn Ahmad Al-Farahidi. Terus dibedakan Imam Nasr, Imam Yahya bin Ya'mar, itu mereka banyak lah. Maksudnya bukan satu orang, bukan usaha satu orang. Tapi kalau yang nyusun dari awal sampai akhir itu usaha Imam Nasr bin Asim. Begitu. Allahu a'lam bissawab. Subhanallah sampai 11.46. Gak kerasa ya? Menarik ya, gak kerasa ya? Gak ngantuk ya, alhamdulillah. Demikian. Kita ngebahas satu bait. Makhrijul hurufi 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Begitu. Khair, alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah besok kita masuk ke bait berikutnya. Apa bait berikutnya?
Fa'aliful jawf ya ukhtaha wahi huruf madinil hawa'i tantahi. Sebentar itu insyaallah gak akan. Ini banyak karena banyak bahasan huruf-huruf ya. Demikian Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli afdhala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan. Alhamdulillah.